Hai Sobat Hubble, welcome to House Belajar. So kali ini aku akan bahas soal akar tak hingga, ya, atau yang biasa kita sebut akar dalam akar dalam akar dalam akar yang bentuknya infinite, ya. Garis-garis ini tuh artinya bentuknya infinite atau tidak hingga. Gimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya sebenarnya ada dua cara biasanya dan cara cepatnya. Nah, untuk paham konsepnya dulu, aku akan kerjakan menggunakan cara biasanya, ya. Cara biasanya sendiri itu ada dua step. Yang pertama, misalkan, ya. Yang kedua itu ada kuadratkan. Ya, jadi cara biasanya ini menggunakan dua step ini, ya. Yang pertama kita misalkan dulu, ya. Gimana sih caranya? Yuk kita balik ke soalnya lagi. Contohnya adalah soal ini. Akar 20 ditambah akar 20 ditambah akar 20 seterusnya, ya. Ini bentuk ini itu, ya. Kita misalkan sebagai X. X, ya. Jadi X sama dengan bentuk ini, ya kan? Cara keduanya, kita kuadratkan kedua ruasnya. Ingat ya, kalau dikuadratkan, kedua ruasnya itu harus sama-sama dikuadratkan, ya. Oke, kita kuadratkan berarti di sini X kuadrat sama dengan, kalau sudah dikuadratkan, maka akarnya berkurang 1 yang paling depan, ya. 20 ditambah akar 20 ditambah akar 20 ditambah akar 20 ditambah akar seterusnya gitu, ya. Nah, dari sini kita udah bisa lihat bentuknya, ya. Apa bentuknya? X kuadrat sama dengan 20 ditambah ini adalah X. Benar kan? Berarti sama aja kita tulis X kuadrat sama dengan 20 ditambah X. Nah, dari sini tinggal kita pindah ruas. X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya. 0. X. Min 20 perkalian min 20 itu yang hasilnya min 1 adalah min 5 sama plus 4, ya. Di sini kita ketemu akar yang pertama adalah 5, akar yang kedua adalah min 4, ya kan? Nah, gimana kita tahu jawabannya ketika kita punya dua akar ini? Ya. Cara milihnya adalah pilih yang hasilnya positif, yang akarnya positif, yaitu 5. Kenapa? Karena hasil di dalam akar ini hasilnya akan selalu positif, ya. Jadi jawabannya adalah 5. Jawabannya adalah 5, ya. Nah, itu adalah cara biasanya, ya. Gimana kita cara cepatnya atau cara gampangnya? Cara cepat. Untuk cara cepat ini kalian cuman butuh satu step aja, yaitu dengan mencari faktor berurutannya. Faktor berurutan dari angka yang ada di dalam akarnya itu. Gimana caranya? Nih, angka yang di dalam akar ini kan 20, ya, 20. Nah, faktor perkalian, ya, yang hasilnya 20, ya. Berapa kali berapa yang hasilnya 20 ini, yang mereka itu angka berurutan. Bisa kan 4 sama 5 kan, atau bisa 10 sama 2. Nah, tapi 10 sama 2 ini bukan angka yang berurutan. Jadi kita pilihnya adalah yang 4 dan 5. Mereka berurutan kan. Begitupun dengan angka-angka lainnya. Misalnya kalau kalian menemukan soal dengan angka 6, ya. Akar 6 ditambah akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 seterusnya gitu. Dia ini akar yang berurutannya, ya, dia faktor berurutannya yaitu 2 dan 3. Ya kan? Misalnya 30, faktor berurutannya adalah 5 dan 6. Gitu kan. Jadi kalau soal seperti ini itu nggak akan jauh-jauh dari ini 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 4 sama dengan 12. Pasti angkanya 2, 6, 12, seperti 20, 30, gitu-gitu yang punya faktor berurutan, ya kan? Nah, kalau sudah ketemu dua-duanya ini, mana yang kita pilih? Karena dua-duanya ini kan sama-sama positif, Kak, gitu kan? Yang kita pilih adalah 5. Kenapa? Karena soalnya adalah penjumlahan. Nah, perlu diingat ya, kalau soalnya bentuk penjumlahan seperti soal ini, pilih yang faktor terbesar. Faktor terbesar. Kalau soalnya bentuk pengurangan seperti ini, ya, kalau soalnya bentuk pengurangan seperti ini kan minus gitu, ya. Cari faktor yang terkecil. Nah, seperti ini, ya.
Nah, karena ini soalnya penjumlahan, berarti yang kita pilih adalah yang terbesar. Jawabannya 5, gitu ya. Nah, sampai sini kita udah selesai nih dengan cara cepat dan cara biasanya. Sekarang kita lanjut ke soal yang pengurangan. Kita buktikan apakah jawabannya adalah 4. Karena tadi kan 20 itu 4 sama 5. Karena ini pengurangan, kita pilih yang kecil, Kak. Iya, jadi jawabannya 4. Kita buktikan dulu dengan cara biasanya ya. Nih, apakah sama dengan 4? Permisalannya adalah ini X ya, dikuadratkan kedua ruasnya. X kuadrat sama dengan ini keluar 20 min akar 20 min akar 20 min akar 20 dan seterusnya. Berarti ini X kuadrat sama dengan 20 min X, ya kan? Kemudian kita pindah ruaskan. Plus X min 20 sama dengan 0. Nih ya. Kita cari akarnya. X nih. Perkalian yang hasilnya min 20 tapi kalau dijumlah hasilnya 1. Itu adalah min 4 dengan plus 5, ya kan? Berarti ini X ketemu 4, ini X ketemu min 5. Ya, min 5 kayak gini. Ya kan? Kita pilih yang positif dong. Kita pilih yang positif 4. Maka benar hasilnya adalah 4. Jadi cara cepat yang tadi diajarkan itu berlaku apabila angka-angka di dalam akarnya ini tuh sama ya, bentuk penjumlahan ataupun pengurangan. Kalian tinggal pilih sesuai dengan bentuk soalnya ya. Apabila soalnya penjumlahan, maka pilih faktor terbesarnya. Apabila soalnya pengurangan, maka pilih faktor terkecilnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba kerjain kedua soal ini pakai cara cepat yang tadi ya, guys. Di sini ada akar 56 ditambah akar 56 tambah akar 56 seterusnya ya. Nah, ini ada angka 56. Faktor berurutan dari 56 ini 7 dan 8. Benar ya? 7 kali 8 56. Berarti karena ini soalnya penjumlahan, jawabannya adalah 8 yang besar ya. Sekarang soal yang selanjutnya itu ada akar 72 dikurang akar 72 kurang akar 72. Nah, ini bentuknya pengurangan ya. Di sini ada angka 72. Faktor berurutannya itu berarti 8 dan 9 ya. 8 kali 9 72. Karena ini pengurangan, kita pilih yang terkecil. Berarti jawabannya 8. Gimana kalau ini soalnya pengurangan? Ya berarti jawabannya 7. Kalau ini soalnya penjumlahan, ya berarti jawabannya 9. Gitu ya, guys. Nah, jadi gitu cara penyelesaian soal-soal akar tak hingga dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan seperti ini ya. Kalau kalian pengen meminimalisir waktu, kalian bisa pakai cara cepatnya aja. Jadi tinggal cari faktor berurutannya dan pilih sesuai bentuk soalnya. Nah, gitu aja dari aku. Semoga membantu kalian semua. Jangan lupa di subscribe dan di like. Dan kalau kalian masih bingung, boleh diulang-ulang aja videonya sampai kalian paham. Atau kalau kalian masih bingung juga, boleh komen aja di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan aku bantu jawabin satu-satu ya. Oke, sekian dari Haus Belajar. Bye-bye.